Halo semuanya, selamat datang di 90 menit. Kita awal informasi kali ini dari kabar dikontak untuk naturalisasi oleh Romeni, tanya Ragnar Oratmangun. Penyerang milik FC Utrecht oleh Romeni nyatanya harus berdiskusi dengan pemain anyar timnas Indonesia, yakni Ragnar Oratmangun, terkait kemungkinan bela skuad Garuda. Sebab ia mengaku telah dikontak oleh PSSI terkait tawaran mengenakan seragam merah putih. Romeni telah melakukan diskusi bersama Ragnar dan calon naturalisasi anyar timnas Indonesia lainnya, Martin Paes, soal kemungkinannya memperkuat Garuda. Ragnar dan Paes merupakan sahabat karib Romeni dan ketiganya pernah membela klub Belanda, Nijmegen. Dalam pembicaraan bersama Ragnar dan Paes, Romeni menanyakan terkait proses naturalisasi serta keadaan timnas Indonesia. Sayangnya, diskusi tersebut belum meyakinkan Romeni untuk segera mengenakan jersey merah putih. Ya, Ragnar Oratmangun dan Martin Paes adalah teman dekat saya. Saya pernah bermain bersama mereka di Nijmegen. Saya telah berbicara dengan keduanya soal proses naturalisasi dan keadaan di sana timnas Indonesia. Tapi itu tidak terlalu berarti bagi saya. Proses itu tidak akan terjadi begitu saja, Bapak Romeni dikutip dari Football Premier. Saya belum menjalani proses apapun, jadi jangan sebut saya lagi soal itu. Ini semakin aneh, setiap hari saya menerima pesan masuk Come to Indonesia. Ini merupakan satu contoh dari sebagian besar lainnya, tegas Romeni. Di level internasional, Romeni tercatat pernah membela timnas U15, U18, U19, dan U20 Belanda. Ia belum pernah memperkuat timnas senior Belanda. Justin Hubner diserang pendukung timnas Vietnam. Supporter Vietnam hujat dan kecam bek timnas Indonesia Justin Hubner, singgung soal karma dan balasan. Efek domino kekalahan Vietnam di markas sendiri atas timnas Indonesia di Mainding Stadium Selasa 26 Maret berbuntut panjang. Skor telak 3-0 menjadi hasil akhir di luar dugaan yang sukses dicatatkan timnas Indonesia atas Vietnam. Selepas laga, atmosfer panas antar kedua negara masih sangat terasa. Terlebih bintang anyar timnas Indonesia Justin Hubner turut memberikan komentar menohoknya yang ditujukan untuk tim Vietnam. Dalam komentarnya, Justin Hubner membalas kesombongan para pemain Vietnam sebelum laga yang menyebutkan kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia merupakan pemain yang tidak terpakai oleh timnas Belanda. Membalas komentar itu, Justin Hubner lantas menuliskan caption pada unggahan di Instagram pribadinya dengan menyebut Vietnam terlalu mudah. Hal itu ia utarakan melalui akun Instagram pribadinya @JustinHubner. Shit too easy, ternyata sangat mudah, tulis Justin Hubner. Mengetahui unggahan dari komentar Justin Hubner yang sudah viral, fans timnas Vietnam langsung menyerang media sosial Justin Hubner dengan berbagai hujatan. Xabi Alonso resmi bertahan satu musim lagi di Leverkusen. Harapan Bayern Munchen dan Liverpool untuk merekrut Xabi Alonso untuk sementara gagal terwujud. Pasalnya, Xabi Alonso dikabarkan sudah memutuskan untuk bertahan semusim lagi di posisi pelatih Bayer Leverkusen. Dalam beberapa bulan terakhir, sempat muncul berbagai isu soal masa depan Xabi. Namun kini mulai ada kejelasan terkait karir ex pemain Real Madrid itu di musim depan. Melansir berbagai media dan jurnalis ternama Eropa termasuk Fabrizio Romano, Xabi Alonso diklaim telah memutuskan untuk bertahan di kursi pelatih Bayer Leverkusen musim depan. Pada tahun 2025 mendatang, klausul rilis Xabi Alonso bakal aktif. Artinya tim peminat bisa merekrutnya jika bersedia menebus klausul rilis Xabi Alonso senilai 15 juta euro. Bayer Leverkusen sendiri diklaim sudah memberitahu Bayern Munchen dan Liverpool perihal keputusan Xabi Alonso untuk bertahan semusim lagi di Bay Arena. Keputusan ini tentu menjadi kabar kurang bagus bagi Bayern Munchen dan Liverpool. Pasalnya mereka dipastikan kehilangan target utama sebagai pelatih anyar musim depan. Barcelona pusing 4 klub Arab Saudi tawar Rafinha. Pemain sayap asal Brazil ini menjadi aset yang berguna bagi Blaugrana sejak pindah dari Leeds United pada tahun 2022. Dalam 78 pertandingan, dia mencetak 15 gol dan membuat 22 assist. 4 dari gol tersebut dan 7 assist tercipta di La Liga musim ini. Meski Rafinha belum tampil secara konsisten, ia dianggap sebagai salah satu masa depan klub.
Barca sejauh ini masih mengalami kesulitan finansial dan setelah musim yang buruk mereka ingin membangun kembali tim mereka hingga tingkat tertentu. Hal itu jelas memerlukan kontrak-kontrak besar dan mendapatkan sejumlah uang agar mereka bisa menambah kualitas dari sisi apapun. Menurut Sport, Barca kini tidak punya niat untuk menyingkirkan Rafinha, namun pikiran mereka bisa saja berubah gara-gara tawaran dari tim Liga Pro Saudi. Dikatakan bahwa jumlah yang luar biasa telah diajukan oleh klub yang jauh melebihi penilaian hampir 70 juta euro yang ditetapkan klub beberapa bulan yang lalu. Dilansir tim Talk, 4 klub Arab Saudi menginginkan Rafinha. Keempat klub tersebut yakni Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad, hingga Al Ahli. Matthijs de Ligt tegaskan tolak Manchester United. Bek timnas Belanda, Matthijs de Ligt menegaskan dirinya masih sangat bahagia bersama klubnya saat ini yaitu Bayern Munchen. Hal itu sekaligus membuat Manchester United gigit jari. De Ligt saat ini masih terikat kontrak bersama De Rotten, julukan Bayern, hingga 30 Juni 2027 mendatang. Namun begitu, bek berusia 24 tahun ini kerap menjadi bahan perbincangan panas pada bursa transfer. Ex pemain Ajax Amsterdam ini dikabarkan masuk dalam radar Man United pada bursa transfer musim panas mendatang. Setan merah membidik De Ligt karena Rafael Varane kemungkinan bakal cabut di akhir musim nanti. Alih-alih ingin bereuni dengan Ten Hag, De Ligt justru menyatakan dirinya tidak ingin pindah dari Bayern Munchen. Dia mengungkapkan kalau sejauh ini sangat bahagia di sana lantaran dukungan penuh dari fans serta klub. Tidak, saya sangat bahagia di FC Bayern, kata De Ligt, dilansir dari Metro per Kamis 28 Maret 2024. Manchester United tak akan lepas Garnacho ke Real Madrid. Rumor Real Madrid yang meminati Alejandro Garnacho mencuat belakangan ini. Pemilik baru Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, tidak suka dengan kabar tersebut. Sejak pertengahan Maret kemarin, media-media Spanyol memberitakan ketertarikan Real Madrid kepada Alejandro Garnacho. Winger Manchester United yang masih berusia 19 tahun itu tampil cukup apik di musim ini. Presiden Real Madrid Florentino Perez pun kepincut dengan Garnacho. Namun El Real diketahui tidak akan buru-buru merekrutnya. Dilansir dari Talksport, pemilik baru Manchester United Sir Jim Ratcliffe tahu akan kabar tersebut. Dari laporan sumber terpercaya menyebutkan Ratcliffe tidak akan melepas Alejandro Garnacho. Garnacho baru memperpanjang kontraknya di Manchester United pada tahun 2023 kemarin menjadi sampai musim panas 2028. Manchester United pun tidak ada urgensi untuk menjual pemain Argentina tersebut.